Halo semuanya, masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di program kesayangan kalian, Aku Bukan Wibu, episode 2. Wow, monolog lagi. Ya, Aku Bukan Wibu akan banyak ke depannya monolog. Kali ini gue akan bawakan tema yang stigmanya tuh udah lama banget beredar di masyarakat atau di skena Jepangan. Skena asik, asik. Yaitu apa? Katanya, sudah semakin bertambah umur, kewibuan atau menyukai Jepangan semakin memudar. Apakah betul? Ayo kita bahas. Tapi gue nggak akan banyak bahas atau ya tentang pendapat gue. Jadi gue langsung nanya ke responden gitu ya. Pokoknya gue nanya ke kolega-kolega gue yang suka Jepangan. Mungkin ada 10 atau lebih kayaknya kayak gitu. Tapi kalau dari gue akan jawab langsung ya. Kalau gue sih tetap memutuskan menyukai Jepangan walaupun terus bertambah umur. Mau gimana pun karena Jepangan tuh bagian dari healing gue. Rasa suka gue untuk gimana ya, buat bukan ngalihin, tapi mungkin kan healing orang ke gunung, ke mall atau apa. Kalau gue sederhana banget, dengerin musik Jepang atau nonton komedi-komedi anime atau drama Jepang itu udah happy parah. Nah itu jadi bagian yang gue nggak bisa tinggalin. Oke, sekarang kita langsung tanyain ke teman-teman gue. Pertanyaannya adalah ada 2 kayak gitu ya. Pertanyaan pertama, semakin bertambah umur, kewibuan atau menyukai Jepangan semakin memudar. Apakah betul atau tidak? Alasannya kenapa? Pertanyaan kedua, lalu berapa persen untuk Anda sekarang menyukai Jepangan? Oke, langsung aja kita ke responden pertama, yaitu salah satu humas dari zaman Pasundan yang masih aktif sampai sekarang, yaitu Mas Rehan. Nanti gue tampilin juga ya screenshotannya. Jadi dia jawabnya singkat sih kayak gitu. Dia tuh langsung jawab pertanyaan 1, pertanyaan 2. Jadi nggak ada berapa persennya. Jawaban dia adalah menurut gua dari perspektif nonton anime aja sih, semakin tua semakin pilih-pilih gitu. Kayak udah jenuh aja. Jadi dia mungkin di fase jenuh. Oke ya. Selanjutnya yaitu dari Andromeda gitu ya. Dari Mas Andro. Namanya keren banget ya. Kayak gitu. Ini tuh Andromeda tuh nama dari salah satu karakter anime Sensei ya, kayak gitu. Oke, lanjut dari Andromeda. Pertanyaan pertama, jawabannya, kata Andro, ia makin memudar karena Andro mau fokus ke sekolah dulu, apalagi sebentar lagi kuliah. Namun, di sisi lain tuh, aku sendiri gak mau ninggalin hobinya, kata dia gitu. Karena, kalau misalnya ada waktu, pengen banget cosplay lagi. Mengingat Jepangan itu bagian dari marketnya dia. Jadi apa ya, dia tuh dapat cuan dari Jepangan ini kayak gitu kan. Entah itu bikin properti cosplay. Gila lu keren banget, gue baru tahu dulu lu bisa bikin properti cosplay kayak gitu kan. Biasanya nggak cosplay doang yang gue lihat. Jadi bagi teman-teman yang mau cek properti cosplay Andro, nanti gue cantumin IG. Lanjut. Terus juga jualan stiker-stiker gitu. Jadi posisinya ya sekarang emang lagi fokus aja persiapan ujian tes SNBT. Jadi habis beres-beres ujian langsung gas lagi. Itu jawaban pertanyaan pertama. Jawaban pertanyaan kedua, ditanya berapa persen? 50 untuk sekarang. Kenapa? Karena menurutku dunia Jepangan tuh beda banget sama yang dulu. Kalau sekarang ya kayak eventnya tuh template kayak gitu ya. Terus juga apalagi sekarang cuma jadi market gitu aja bagi mall-mall atau perusahaan tertentu. Ups, kata Andro. Jadi gue juga gue pernah ngebahas ini. Jadi di Jepangan tuh sekarang jadi market yang kayak cuan banget gitu loh. Jadi entah itu orang suka Jepangan atau enggak, ya udahlah bawa aja wibu pasti rame. Tapi kan nggak gitu harusnya. Tapi sudahlah, tiap orang punya pilihan. Banyak drama yang bikin kompetisi Jepangan jadi nggak enak atmosfernya dan masih banyak lagi, kata Andro. Oke, selanjutnya Bang Paldi, dia ketua UKJ tahun berapa ya, gue lupa sih. Pokoknya oke, selanjutnya kata Bang Paldi. Ini Bang Paldi itu dia ketua UKJ, abang-abangan gue juga, dia temennya Kak Anu. Gue lupa ketua UKJ tahun berapa, ini pandangan dia. Jadi pertanyaan pertama tuh, justru Bang Paldi tuh masa-masa wibu keemasan gitu ya. Masa-masanya tuh pas SMP gitu loh. Jadi kayak mungkin di zaman dulu kayak ya banyak kan di mungkin di Indosiar di hari Minggu RCTI itu wibu anime-anime tuh di play gitu kan, ditayangin gitu. Jadi kayak gampang lah nyarinya di TV. Terus juga ditambah mungkin lingkungan kali ya, di kayak gitu di tempat kerja tuh nggak banyak
wibunya, atau mungkin nggak terlihat kumpulan wibu, jadi kayak ya udah gitu. Mungkin juga kata Bang Paldi, mungkin banyak wibu juga terselubung tapi nggak tahu gitu, jadi nggak ada teman wibu dan ya udah. Tapi Bang Paldi menekankan paling streaming anime aja kayak gitu. Oke, selanjutnya oke, masih ada streaming animenya ya kayak gitu. Oke, nah ini Bang Titan dari Heno Heno Moeji kayak gitu. Nah, pertanyaan pertama Bang Titan menjawab, kesukaan seseorang tuh gua rasa tidak ditentukan oleh umur. Jadi ya tergantung atau relatif gimana orangnya, melainkan lebih ke akibat rutinitas atau keadaan sehari-hari. Biasanya yang banyak berkurang tuh terutama pada orang yang sudah menikah. Oke, dimana mereka harus fokus pada pekerjaan dan keluarganya. Jadi mungkin tepatnya bukan kesukaan yang berkurang, tapi waktu yang ada untuk tetap mengikuti kesukaannya tersebut berkurang kayak gitu. Jadi kayak skala prioritas lah ya kayak gitu. Jadi bukan mudar wibunya, tapi tetap ada, cuman skala prioritas saja berubah kayak gitu. Ini tentu saja tidak absolut kayak gitu. Jadi kata Bang Titan, buktinya beberapa teman di media sosial dia masih lihat warawiri tuh kayak gitu, masih banyak yang seumuran dia atau seangkatan sama gue masih berwibu ria, dan banyak juga yang sudah tobat pastinya kayak gitu, dan orang-orang yang memang kebetulan berkurang juga minatnya juga ada. Menarik. Setuju nggak lo dengan pandangan Bang Titan? Oke, pertanyaan keduanya, Bang Titan sih masih 60%, masih banyak banget sih yang wibu banget sih lo Bang kayak gitu. Dia bilang 60%, anime masih jadi salah satu tontonan utama gue. Gops Bang Titan. Oke, selanjutnya. Ini dari Fahri Wibu. Ini sebenarnya nggak bisa ditayangin sih, soalnya nggak layak juga sih apa yang dia tulis kayak gitu. Tapi ya udahlah. Oke, pertanyaan Fahri jawab nih ya. Betul, realita tidak seindah perjalanan Naruto jadi Hokage. Maksudnya, kecuali politik dinasti turun ke anak. Oh, jadi di movie Naruto ada turun politik dinasti gitu di Naruto, di movie-nya ada. Terus yang kedua 0% kata dia Jepangannya kayak gitu. So iya banget lu nih. Cuman kata dia masih musik itu masih 100% banget gitu loh. Budayanya masih 100%. Terus juga dia nambahin nih, kalau nanya Jepangan dari 2016 udah gak interest. Beda dari tahun 2006 sampai 2013 kata Fahri. Eventnya bagus, band-bandnya bagus, belum ada orang-orang aneh pakai blok emang lu. Oke, skip ya. Emang kacau nih orang. Ntar gue sensor aja. Oke, selanjutnya Joe. Ini dari Joe ya. Ini dari Joe. Dia nih ketua Telkom, kayaknya udah lengser sih kayak gitu. Pertanyaan pertama Joe akan jawab, kalau dari gue bukan semakin bertambah umur. Kalau bertambah umur doang, kepribadian masih anak-anak, sama aja kata dia. Lebih ke cepet atau gak dia nyadar kepribadiannya semakin dewasa, dengan begitu dia kerasa kayak ini gue ngapain sih, kayaknya lu doang deh Joe berpikir gitu. Oke, ini pandangan Joe ya. Oke. Tapi gue kesel dengan jawaban dia. Tapi oke. Kayak pas lu nonton Tendangan Madun, lu kali nonton Tendangan Madun, kita mah enggak. Dulu kayak seru, lu doang kali nganggap seru. Aduh, kok jadi emosi kayak skip. Oke. Pengen kayak Madun, tapi sekarang udah dewasa baru kerasa apa sih cringe-nya gitu loh. Kayak Madun, Conan masuk tim futsal kayak gitu. Terus juga ada Naruto masuk tim futsal. Lah, gue tahu. Ya, gue cuma nonton serialnya aja. Oke. Kalau gue nggak terlalu ngikutin banget lagi soalnya. Kalau pada sadar kata Joe, wibu tuh dimainin anjir. Maksud lo dimainin apa Joe? Jadi orang sekarang tuh mau duitnya doang, gak mikir kualitas eventnya. Wow, Joe bisa sekritis ini, ngeri banget. Oke. Apa-apaan event ibu-ibu hijab ada coswalk, pokoknya ada coswalk competition. What? Mereka punya namanya doang. Sekarang apa-apa diadain coswalk competition. Dari sisi cosplayer juga gue cuma ngeliat sedikit cosplayer yang ngeliat panggung. Kebanyakan foto depan ada yang ada jalan-jalan gitu. Jadi cuman biar rame doang di depan-depan doang kayak gitu. Dia nggak tahu panggungnya apa kayak gitu. Jadi kayak gak nikmatin event aja, cuman dateng ya foto-foto doang. Dia nggak ditanya, nggak tahu. Dia ditanya eventnya isinya ada apa aja sih, dia nggak bisa jawab kayak gitu. Terus juga ya mereka mau tenor doang. Coba tanya mereka itu ada di panggung, coba tanya mereka hari itu ada apa aja di panggung, nggak tahu. Nah itu yang tadi gue maksud. Lihat Kitsune, harusnya disensor ya. Tapi udah, dia cuma pakai baju yang mirip atau baju cosplay tapi nggak pakai wig, jadi gue star anjir kata Joe. Gimana Ci? Gak tahu gue.
Capek banget orang bikin aksesoris yang gak effort jadi gue star. Kata gue mah wibu udah gak lihat masa yang berharga, cuma dia sebagai uang. Anjay, sorry bang, panjang, gak apa-apa Jo. Biar semua orang denger dan semua orang tahu ini pandangan kita, tidak bermaksud menjas apapun. Ini adalah yang kita lihat dari skena Jepangan sekarang. Menarik. Selanjutnya, oke, dari Kak Anu, abang angkat gue, dia juga ketua UKJ, tapi gue lupa tahun berapa, temannya Bang Paldi juga. Pertanyaan pertama, Kak Anu jawab, kalau dari teman-teman gue yang umurnya udah 40-an sih, rata-rata enggak. Hah? Serius? Cuma nggak seintens dulu aja karena kesibukan. Cuma rata-rata tetap ngikutin manga atau anime, bahkan game JRPG. Ini karena udah jadi kesenangan selama bertahun-tahun. Ya udah jadi sarana rekreasi selama ini, jadi ya tinggal lanjut aja. Jadi kayak healing juga yang gue bilang, kayak gitu. Dan maksudnya adalah sama kayak Bang Titan sih. Maksudnya skala prioritas aja yang berubah. Jadi nggak hilang aura-auranya. Jadi masih ada api-api kewibuan gitu loh. Cuma skala prioritasnya berubah. Oke, pertanyaan kedua itu berapa persen dari apa dulu? Jawaban dia kalau suka mah 100%. Cuma kesenangan gue bukan wibu doang. Jadi kan dia tuh ada game juga. Jadi lengkap lah kayak gitu. Oke, selanjutnya menarik banget kan. Terima kasih Kak Anu. Nah, Kak Bentar Akbar nih, dia abang-abangan gue di kota Tasikmalaya. Dia juga senior gue di Jepangan. Dia jawab pertanyaan pertama, bukan semakin memudar sih tapi semakin berkurang waktu buat menikmati. Jadi memfilter mana yang bisa dinikmati lebih. Dewasa juga loh. Iya, dia udah senior. Oke, kedua kata Kak Bentar, kalau persentasenya mah bingung, dari dulu juga sama aja cuman karena saking bertambahnya usia dan bertambahnya tanggung jawab jadi kurang aja. Karena kurang terkikis waktu aja kayak gitu. Jadi lagi-lagi masalah ya ada skala prioritas, waktu ada yang emang harus didahulukan, jadi bukan menghilang ya di Jepangan. Oke. Menarik. Selanjutnya, ini dari Kak Ilham. Dia adalah abang-abangan gue juga di Tasik. Dia pokoknya orang yang sering ngajak gue main, baik banget orangnya. Oke, Kak Ilham dijawab pertanyaan pertama. Soal ini sebenarnya bukan memudar sih, lebih ke menempatkan jati diri. Wih, ngeri banget. One right time at the right place. Jadi memang kelihatan seolah memudar, bahkan gak ada tanda-tanda gua orang ini wibu atau suka Jepangan. Meskipun wibu tuh bukan kasar, bukan aib kata dia nih. Tapi kok lu jawabnya kayak seakan-akan lu kayak malu gitu loh Kak. Kayak gitu. Oke. Tapi konotasi di lingkungan kerja wibu itu mereka anggap suatu bahan cemoohan. Jadi banyak juga nih keresahan di kantor-kantoran wibu tuh jadi cemoohan, jadi bahan menjijikan lah kayak gitu. Tapi gue gak tahu gimana kalau kalian, di kantor kalian ada gak yang gitu. Apalagi kata dia, gue kerja di lingkungan kampus Islami, yaitu gue lakuin sebagai penggemar Jepangan umur yang sekarang. Jadi kesimpulannya betul, semakin bertambahnya umur semakin memudar, dalam tanda kutip selektif aja dan tidak seedik waktu sekolah. Tapi dia mengiyakan bro. Jadi satu orang bilang betul, semakin tua semakin memudar. Tapi aneh, pertanyaan kedua dia bilang, dia jawab 75%, karena ada beberapa kebiasaan yang hilang aja sebagai penggemar Jepangan wibu. Tapi dia kayaknya masih wibu, tapi gue gak tahu. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Bang Wanto. Oke, betul sekali. Pertanyaan pertama nih dia jawab, mungkin karena kehidupan dewasa yang kompleks ngebuat kita sedikit demi sedikit membatasi diri dengan Jepangan gitu kali ya. Kayak ini aja, sekarang gue kalau nonton anime yang sampai harus mikir gitu, bawaannya males banget dan bawaan capek aja. Faktor umur ya bro, kayak gitu. Mikirin ceritanya malah kesini jadi lebih suka cerita-cerita yang simple kayak slice of life atau isekai. Oke. Sempet tahun kemarin kayaknya gue nggak nonton anime sama sekali, anjay. Tapi Wangan One Piece selalu dibaca. Sama One Piece belum tamat, jadi wibu masih tetap, jiwa wibu gue masih tetap ada walaupun secuil. Jadi ingat, One Piece harus sampai tamat teman-teman. Walaupun lu pengen memudar atau apa, One Piece harus tetap lu baca sampai tamat. Oke. Pertanyaan kedua dijawab, dulu gue suka banget, bisa dibilang sampai 90% atau 100, tapi kayaknya sekarang cuma 50-60%an deh. Gue makin kesini aneh aja, kayak rada geli gitu ngeliat yang, maksudnya pandangan Kawanto yang ngeliat yang cosplay atau nge-event di Jepangan atau orang yang cunubion, tapi anime manga sih masih berjalan. Maksudnya bukan berarti jijik atau apa ya, jadi kayak kok orang bisa sepede itu, kok bisa gitu loh, gitu maksud Kawanto. Oke, selanjutnya. Nah, ini ketua Inku, Abdul Rahman. Oke. Abdul ya. Ini Abdul bilang, pertanyaan pertama,
Pandangan gue betul bang, cuma tidak memudar keseluruhan. Alasannya semakin tua kalau saya semakin males gitu bang buat ngewibu. Kayak mending nyari yang pasti buat menunjang kehidupan. Oke, kehidupan yang masa datang. Oke, kayak mending nyari yang pasti buat menunjang kehidupan yang masa datang. Anjay, walaupun masih temu ibu, cuman jalur yang berbeda aja. Anjay, banyak banget anjay lu. Kalau nomor 2 paling sisa 50%, 50%-an. Dari 100,5 mungkin kalau udah kerja beda lagi, tapi balik balik ke pandangan masing-masing ya bang ya. Itu sih pandangan gue bang. Kalau hobi kayaknya pasti tetap dijalanin, walaupun dikit doang pasti nyempetin. Sisa 50% lu gimana nih ketua ini? Enggak, bercanda. Oke, selanjutnya ini Abdul juga namanya nih. Ini mantan ketua Inku ITENAS terbaik Bandung. Pertanyaan 1, wah dia kritis banget. Harus diperjelas dulu sih memudarnya ke arah apa. Kalau yang maksud wibu ya tentang kelakuan gaya hidup sehariannya wibu pada umumnya, itu benar memudar. Karena kita juga semakin dewasa ya, walaupun gue juga gak segitunya dulu. Maksud lu klarifikasi kalau lu wibu yang normal gitu maksudnya? Oke. Tapi kalau masalah hobi ya, kesukaan sama musik atau kesukaan sama film anime, mungkin gak sih bang. Cuma gak sefanatik dulu aja. Lebih kalau umur 20 ke atas lebih ke mikirin kehidupan sendiri ya. Jadi kayak cuman hobi pengisi waktu luang aja. Malah lebih meluas gitu. Dulu cuman anime-anime doang, tren doang. Sekarang kayak nyari kesenangan di game atau teknologi Jepangan kayak gitu. Wow, menarik. Cuman gak seintens dulu. Gak seintens itu. Lebih ke hal apa yang bisa diambil manfaatnya untuk kita dan gimana manfaatnya. Soalnya kan gue juga berkecimpung di situ, kata dia gitu. Pertanyaan kedua, tergantung sih. Kalau musik kayak masih sering dengerin sama ngikutin anime atau manganya. Juga paling nonton atau baca yang pengen dibaca sebagai hiburan. Kalau ditanya kesukaan juga gak terlalu suka banget, campur lah di tengah-tengah kali ya. Mungkin 50%. Gak terlalu benci juga gak. Lu malu ngakuin kan kalau lu masih 100% dul. Ngaku aja deh kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Ini dari Mifu. Pertanyaan pertama, Mifu menjawab, mungkin bisa aja memudar karena kita semakin sibuk dan gak ada waktu buat Jepangan. Dan juga suatu saat gue bisa aja bosan sama Jepangan, terutama di event Jepangan yang menurut gue itu monoton, gitu-gitu aja event Jepangan. Sama ya, rata-rata orang yang sering datang ke event tuh Mifu, Mandro, Joe, semuanya tuh jawabnya sama. Kalian analisis banget ya event Jepangan sekarang, keren. Ini buat masukan juga nih buat para IO atau para kampus-kampus atau SMA yang buat event Jepangan, lu bisa baca ini nih. Kayak paling cosplay, ada idol perform, terus ada stand jualan kostum event gitu mulu, ya bakal memudar ya interest gue ke Jepangan, ditambah kesibukan gue nanti ke depannya. Pertanyaan kedua, untuk sekarang gue menjaga Jepang tuh sekitar 50%. Karena jujur aja gue udah gak sepanatik dulu yang nyempetin waktu buat nonton anime atau baca manga. Sekarang udah beda. Sekarang tuh gue nonton anime atau baca manga kalau ada waktu, bukan nyempetin lagi kayak waktu dulu. Skala prioritasnya berubah lagi nih, kayak gitu. Oke, ini dari Osan. Ini ntar gue kasih foto di sini. Biar ada betah loh. Oke. Si Osan pendek banget jawabannya, sebel gue. Dia pertanyaan 1 dijawab bisa iya bisa enggak, tergantung orangnya dan aktivitas dari real life-nya. Ini gitu dong. Yang 1. Yang kedua 70%-an lah. Terus gue jawab itu doang, jawaban lu coek kayak gitu. Sahan Osan. Udah gitu deh kata Osan. Terima kasih Osan udah mampir ke podcast gue kemarin. Oke, ini adalah terakhir dari Kak Erika Mariana. Dia adalah mungkin udah lengser ya, mantan ketua UKJ ITB. Ini dia angkatan baru, bukan kayak Bang Pali atau Kak Anu ya, kayak gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan ini menurutku gak betul sih, langsung dijawab gak betul bro. Jadi tetap masih ada kewibuannya gitu. Tapi menarik karena sebenarnya bukan kadar menyukai Jepangan yang berkurang, tapi prioritasnya sudah berubah dan juga sudah memiliki tanggung jawab serta kewajiban yang lebih besar serta memerlukan perhatian lebih. Kasih contoh loh sama Kak Rika. Misalnya di masa sekolah yang kita pikirkan dan jalani sehari-hari hanya berangkat sekolah, belajar, mungkin ikut ekstrakurikuler, lalu setelah itu pulang. Sudah ada masakan, sudah ada yang membersihkan rumah, dan pastinya tidak perlu pusing soal masalah keuangan. Tidak punya tanggungan, tidak ada cicilan dan sejenisnya. Makanya ketika masa di sekolah kita memiliki waktu luang lebih banyak dan pikiran luang untuk menekuni hobi bisa secara rutin. Datang ke event, bisa membeli merch tanpa khawatir karena masih menerima uang saku dari orang tua dan masih bebas juga bisa melakukan banyak hal
banyak bisa dan masih bebas juga bisa melakukan banyak hal, tidak berlaku untuk street parent ya. Emang wibu street parent kagak bisa keluar ya kayak gitu, kasihan. Enggak, semangat ya. Oke. Nah sekarang kita sudah lebih dewasa, sudah melalui masa kuliah, harus mencari kerja, sudah tidak ditanggung orang tua. Di sini beban pikiran kita sudah lebih banyak, kata dia. Ingin datang ke event, tapi ingat ada seminar atau rapat kerja yang harus dihadiri. Ingin membeli merch, ingat kalau tidak masih harus membayar angsuran atau menanggung keluarganya. Intinya prioritas itu sudah berbeda, bukan lagi menekuni hobi, tetapi menjalani kehidupan sebagai orang dewasa. Goks emang Kak Erika. Oke. Tapi hal ini tidak berlaku untuk yang memang bekerja di bidang entertainment, apalagi berhubungan dengan budaya Jepang. Sebenarnya dari banyak kesibukan tuh masih ada kok yang menyempatkan nonton anime selepas pulang kerja atau sekedar membaca manga ketika dalam perjalanan dan pulang kerja atau ketika waktu libur juga. Kebanyakan orang yang saya kenal masih menyempatkan waktu untuk menjalani hobi di Jepang tersebut. Tapi balik lagi ke atas tadi, prioritasnya sudah berbeda. Jadi tidak setiap saat membicarakan dan mengikuti Jepangan lagi. Kasih banget contohnya. Ini benar teman-teman. Maksudnya tetap masih bisa ngikutin kok walaupun sesibuk apapun kayak gitu. Jadi memang lagi-lagi nih jawabannya bener-bener banyak banget. Skala prioritas yang berubah, bukan masalah di Jepangannya menghilang semakin tua, tapi cuman skala prioritasnya berubah kayak gitu. Oke. Pertanyaan kedua, kalau dari aku sendiri sih memang sudah tidak aktif mengikuti berita terbaru tentang Jepangan, misal anime terbaru atau manga terbaru. Tapi sekarang aku lebih suka rewatch anime dan drama lama. Wow, yang aku suka selain karena memang ingin flashback, menurutku mengikuti suatu anime atau drama terbaru yang belum tentu aku suka, cerita terkadang mengecewakan. Berarti Kak Erika orangnya perasa banget ya, kayak udah effort tiba-tiba tidak bagus ceritanya. Oke. Mengecewakan, padahal tujuan menonton kan untuk menghibur diri. Masuk akal, jadi lebih ke memang aku tidak mau kecewa aja. Tapi lain lagi kalau memang dengan musik Jepang, karena tidak memerlukan effort besar untuk melakukannya. Aku masih cukup sering mencari lagu-lagu dan juga menonton MV-nya. Kemudian karena aku selalu memutar Spotify secara random hampir 24 jam, aku terkadang menemukan lagu dan penyanyi terbaru dari rekomendasi tersebut yang kemudian aku suka. Oke, pertanyaan kedua, secara keseluruhan sebenarnya masih di angka 70-80%. Gokil. Kayak gitu, menyukai budaya Jepang, tapi hanya sebagai sampingan aja karena prioritas sekarang adalah menyelesaikan skripsi dan mencari kerja. Panjang banget, gak apa-apa Kak. Detail dan mantep banget. Gimana teman-teman? Menarik kan pandangan tiap orang yang yang suka Jepangan atau udah lama menekuni dunia Jepangan kayak gitu. Kalian gimana? Berkurangkah semakin bertambahnya umur atau masih tetap menyukai Jepang? Atau ada yang relate banget gak sih dari para responden gue kayak gitu? Oke. Terima kasih. Mungkin ini gak banyak pandangan dari gue ya, tapi gue tadi udah langsung nembak. Gue tidak memudar karena memang gue masih suka dan terus menyukai Jepangan kayak gitu. Thank you banget. Terima kasih, arigato. Dan gue Hadi pamit, masih di podcast Bincang Hadi, masih di segmen program kesayangan kalian. Aku bukan wibu. Nantikan di episode 3. Bye-bye.